Marilah dalam kesempatan yang mulia ini, selain kita bersyukur dan terus bersyukur atas segala rahmat dan nikmat serta hidayah yang diberikan Allah kepada kita, kita tambahkan dengan terus-menerus berupaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan cara itulah rasa syukur ini akan mampu menjadi pegangan kita, tidak hanya di atas muka bumi ini, tetapi kelak nanti di akhirat saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga terus kita laturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner kita, seorang nabi dan utusan yang terakhir, yang tidak ada lagi nabi dan utusan yang akan Allah turunkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah memberikan kita bekal yang lebih dari cukup, bekal yang bisa kita jalani dan kita pegang kalau kita ingin hidup di dunia dengan selamat, lebih-lebih hidup kita di akhirat dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam iftitah yang saya bacakan tadi, satu surat dalam surat Ali Imran ayat 133, berkali-kali Allah mengingatkan kepada kita pentingnya kita segera kembali ke jalan Allah, pentingnya kita untuk senantiasa merasa bahwa diri kita masih penuh salah dan dosa, dan dilanjutkan dengan permintaan maaf dan ampun kepada Allah. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di situ ada domirnya, wahai para manusia, bersegeralah kalian semua untuk meminta dan menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya adalah kalimat amar. Ini artinya Allah sangat serius dan sungguh-sungguh ingin kita semua dalam setiap langkah dan detik perjalanan kita tidak lepas dan tidak jauh dari kehendak dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sempat kita tersesat, kalau sempat kita terjerumus, baik karena kita sengaja atau karena kita lalai, kita diingatkan kembali, bersegeralah kembali ke dalam jalan Allah untuk meminta ampun kepada Allah. Apa sebabnya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah? Karena orang-orang yang selalu sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba, dirinya adalah seorang yang senantiasa butuh atas rahmat, ampunan, maghfirah dan hidayah dari Allah. Allah telah menyediakan tempat yang tidak ada yang lebih baik kecuali tempat itu, yaitu wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah janjikan kepada orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya itu seluas langit dan bumi. Bumi kita para hadirin yang dirahmati Allah itu hanya sepertiga yang berupa daratan, 2/3-nya adalah lautan. Sepertiga yang berupa daratan itu pun mungkin hanya separuhnya yang kita tinggali, karena separuhnya yang lain itu berada pada wilayah-wilayah ekstrim. Ada kutub utara, ada kutub selatan, ada pegunungan, ada pinggir pantai dan lain sebagainya yang itu tidak kita tempati. Sementara sebagian dari kita masih sibuk mengejar urusan dunia yang itu jelas tidak akan kita bawa kecuali seluruh upaya yang kita gunakan mengejar urusan dunia itu kita niati semata-mata beribadah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
di antara dua pilihan ketika kita memilih dunia yang fana, yang sementara dan tidak kekal ini, yang itu pun sangat sempit, yang itu pun sungguh tidak representatif. Sementara di sisi lain ada janji Allah, ada kesempatan besar bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Janji Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang mau senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang dalam hidupnya merasa dirinya tidak pernah sombong karena kesalahan demi kesalahan yang dia lakukan, terus-menerus dia mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh hadirin yang dirahmati Allah, mari pada kesempatan yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, saya tegaskan sekali lagi, hari yang tidak ada yang lebih mulia dalam seminggu kecuali hari Jumat. Kita berbanyak membaca istighfar, kita berbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita berbanyak merenung sudahkah perjalanan hidup kita sampai pada detik ini memberikan kontribusi yang cukup untuk bekal kita kalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat selanjutnya dari surat Ali Imran tersebut, setelah kita mendapatkan janji surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu jelas Allah tegaskan di akhir dari ayat yang pertama, u'iddat lil muttaqin, dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang bertakwa itu kemarin sudah kita jalani semua adalah la'allakum tattaqun. Kita disuruh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin untuk salah satunya agar kita bertakwa. Kita disuruh sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, termasuk juga agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan bermimpi kita ingin masuk surga tapi kita masih muda, kita masih ringan untuk meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, dan seluruh perintah-perintah Allah yang lain. Karena apa? Karena pasti itu akan keluar dari jalur yang dikehendaki oleh Allah bagi orang-orang yang ingin Allah masukkan ke dalam surga-Nya. Di ayat ini Allah juga menambahkan kriteria dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan mendapatkan janji seluas langit dan bumi, surga yang Allah berikan kepada seluruh hambanya yang beriman dan mau mengikuti jalan dan hidupnya. Siapa mereka itu? Mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi selain orang-orang yang bertakwa tadi itu adalah orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin zakat, orang-orang yang rajin puasa, orang-orang yang mampu untuk senantiasa beristighfar, berzikir, meminta ampun kepada Allah. Juga orang itu harus yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa ringan hati dan mau dengan mudah membagikan kelebihan anugerah dari Allah, harta yang Allah berikan kepadanya untuk kita sarufkan, disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau orang dalam keadaan lapang, baru gajian misalnya, baru dapat rezeki, tentu mudah baginya untuk berbagi meskipun tidak banyak. Tetapi lain halnya kalau kita sedang dalam keadaan susah, sedang dalam keadaan sempit. Tetapi meskipun kita susah dan sempit, tetapi hati kita pun tetap lapang untuk mau berbagi, maka niscaya itulah salah satu tanda-tanda dari kita termasuk ahli surga atau bukan. Monggo para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bisa menilai diri kita sendiri, tidak perlu tolak oleh kanan kiri. Tanya kepada diri kita, sudahkah kita mampu untuk mengamalkan firman Allah yang cukup ringan, singkat, tetapi sungguh padat dan berat untuk kita amalkan itu. Selanjutnya, siapa lagi orang-orang yang dianggap oleh Allah layak menjadi penghuni-penghuni surga nantinya? Wal kaziminal ghaidha,
yaitu orang-orang yang senantiasa mau dan mampu. Saya tegaskan mau dan mampu, sebab banyak di antara kita kaum muslimin yang mau mencegah untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya, tetapi tidak mampu karena tetap kalah dengan hawa nafsunya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita yang bermakna mau dan mampu, yaitu orang-orang yang senantiasa mau dan mampu mencegah amarahnya saat dia berhak. Saya tegaskan, saat dia berhak dan mampu untuk memarahi. Ini pelajaran untuk kita yang punya anak buah, marahi anak buah. Tetapi ketika kita mampu mencegah amarah kita, sesungguhnya itu adalah sedikit dari tanda-tanda insya Allah kita adalah penghuni surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Selanjutnya di ayat terakhir sebelum Allah menggarisbawahi adalah wal'afina 'anil nas. Setelah Allah meminta kita untuk senantiasa sabar, mencegah hawa nafsu kita, mampu mencegah amarah kita saat kita mampu menumpahkannya, sekaligus kita diminta oleh Allah kalau kita ingin menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah senantiasa ringan untuk memaafkan saudara kita yang lain yang telah menyakiti hati kita walaupun dia tidak meminta maaf. Tentu hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ini tidak ringan. Oleh karena untuk masuk surga itu memang tidak ringan. Oleh karena untuk masuk surga itu harus dan butuh perjuangan. Oleh karena itu marilah kita yang masih mendapatkan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak capek-capeknya berusaha untuk terus melakukan internalisasi nilai-nilai yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah contohkan dalam kehidupannya sehari-hari, yang dikodifikasi, yang diruntut dan diabadikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab sirah nabawiyah yang lain. Oleh karena itu, dengan kemauan kita untuk senantiasa terus memperbaiki diri, senantiasa mau meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mau untuk berbagi atas segala rezeki, anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita gali diri kita untuk mampu menahan amarah dan hawa nafsu, untuk kita perturutkan serta hati kita ringan dan lapang untuk memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita dan siapapun yang menyakiti kita tanpa mereka meminta maaf. Insya Allah Allah sudah menanti kita kapan dan dimanapun kita berada. Di ayat terakhir Allah dengan tegas menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya setelah kalian semua tahu, kata Allah, setelah kalian semua paham dari pendahuluan ayat dari surat Al-Imran 133 ini, Allah menggarisbawahi sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Itulah hadirin yang dirahmati Allah. Saya hanya sedikit menambahkan, Rasulullah SAW saja yang jelas sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap tindak tanduknya pun sudah dibimbing dan diarahkan melalui utusan yang sengaja Allah pasang menemani Rasulullah yang namanya malaikat Jibril. Itu tidak kurang dari 70 kali dalam sehari meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri bahkan di riwayat lain tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Di luar, tidak kurang ini artinya adalah pasti lebih di luar dari waktu-waktu yang mustajab untuk meminta ampun dan berdoa kepada Allah. Sekarang bagaimana dengan kita umatnya? Bagaimana dengan kita yang ingin bersama-sama Rasulullah SAW untuk ikut dalam gerbong yang akan membawa kita semua bersama Rasulullah SAW ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin-kemarin masih belum bisa kita amalkan, mungkin mulai detik ini, besok, seterusnya sampai ajal menjemput kita sudah seharusnya mencoba dan terus berupaya mengamalkan itu sekuat tenaga. Karena apa? Selain dari kita mengamalkan perintah Allah
yang bentuknya tadi adalah fi'il amar, wasari'u ila maghfiratin, juga kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW yang sehari semalam tidak kurang dari 70 hingga 100 kali meminta ampun dan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Semoga kita semua bisa dan mampu mengambil hikmah dan bisa memetik manfaat untuk bersama-sama kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, serta kaum muslimin dimanapun berada. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.